Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. Air di Muara surut, kapal yang membawa ratusan penumpang di Mimika kandas. Curi 13 motor dalam 2 bulan, seorang pemuda di Merauke diringkus polisi. 11.000 warga ikut tes kompetensi dasar untuk menjadi ASN di Merauke. Kapal pengangkut kargo Primastar 128 bermuatan 116 penumpang kandas di Muara Pomako, Mimika, Papua Tengah pada Senin kemarin. Kejadian itu terjadi saat rombongan jemaat Gereja GKI Paulus Mimika sedang melaksanakan wisata rohani di Pantai Naja. Saat kapal akan kembali ke dermaga Pomako Mimika, air di muara itu surut sehingga kapal kandas. 116 warga akhirnya meminta bantuan tim SAR dan berhasil dievakuasi ke dermaga Pomako pada Selasa dini hari. Kapal LCT Primajaya kandas di Pantai Naja yang pada saat membawa sejumlah masyarakat yang melaksanakan ibadah di pulau tersebut. Namun telah kandas pada saat balik menuju Pomako Timika. Kami langsung melaksanakan nasi dan mengerahkan RBB, kemudian 2 buah LCR yang berjumlah anggota kami 13 orang melaksanakan evakuasi. Kami melaksanakan operasi dan melaksanakan evakuasi penumpang tersebut pada pukul 02.10 kita berhasil mengevakuasi 35 orang. Kemudian pada pukul 03.15 kami berhasil mengevakuasi 51 orang. Kemudian terakhir di 05.16 kami mengevakuasi 23 orang. Jadi jumlah penumpang POB yang kami evakuasi berjumlah 116 orang. Tim SAR mengimbau kepada pemilik kapal agar rutin mengecek kondisi cuaca ke BMKG sebelum berlayar. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Dodi adalah pencuri yang ulung. Dirinya dan sejumlah rekannya dalam 2 bulan berhasil menggasak 13 sepeda motor milik warga Merauke. Perbuatan mereka terbongkar saat polisi sedang menyelidiki kasus pencurian sepeda motor di Jalan Nowari dan di komplek perumahan Blorep. Polisi akhirnya menangkap Dodi yang merupakan otak dari kasus ini. Tidak hanya menemukan 2 motor curian, namun polisi juga menemukan 11 motor curian lainnya yang disembunyikan di beberapa tempat. Ada 1 tersangka lagi yang masih DPO. Dan memang harus kami sampaikan bahwa pada saat tim melakukan penggerebekan itu ada upaya-upaya resistensi dari masyarakat ya dengan mencoba menyerang petugas. Nah, di sini juga kami himbau agar para tokoh masyarakat ya aparat-aparat di sekitaran seperti RT, RW, kampung ya dan orang-orang tua yang bisa membantu kami untuk menjaga keamanan dan tidak menutup-nutupi terjadinya suatu tindak pidana. Cukup banyak motor yang diungkap oleh polisi. Apakah ini sebagian sudah dijual, ataukah nanti rencananya akan dijual, atau seperti apa rencana pelaku ini, Pak Kapolres? Ya, itu sedang kami dalami ya. Namun yang pasti adanya sepeda motor curian ini itu untuk dijual, ya, ditukar dengan uang atau barang-barang lain.
bukan untuk dimiliki atau dipakai secara pribadi. Pelaku sudah malang melintang sebagai pencuri. Ia beraksi sejak akhir Agustus 2024. Polisi masih memburu rekan pelaku yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang. Polisi mengimbau warga yang merasa kehilangan sepeda motor bisa mengecek di Polres Merauke dan bisa mengambilnya dengan membawa surat kendaraan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. ZS tega menghancurkan masa depan putri kandungnya sendiri. Bayangkan selama bertahun-tahun, pria berusia 44 tahun asal distrik Ilwayap, Merauke ini meruda paksa anak kandungnya sendiri. Saat diruda paksa atau berhubungan badan, korban ketakutan dan pasrah karena sang ayah mengancam akan melukainya dengan parang. Perbuatan tersebut dilakukan di gubuk mereka tinggal hingga di kebun. Selama 4 tahun tersiksa dengan perlakuan buruk sang ayah, korban yang kini berusia 17 tahun akhirnya melapor ke polisi dan pelaku ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Yang kami sita yakni 1 lembar baju kaos lengan pendek, 1 lembar celana kain pendek, 1 lembar pakaian dalam, bra dalam hal ini, kemudian 1 lembar celana dalam, dan 1 bilah parang. Di mana dalam beberapa kali melakukan perbuatannya, pelaku sempat menggunakan kekerasan dengan menggunakan parang yang kita sita itu. Dan pelaku akan kita jerat dengan pasal 81 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016. Di mana ancaman hukumannya paling lama 15 tahun, paling singkat 5 tahun, dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian dalam korban, termasuk sebilah parang yang digunakan pelaku untuk mengancam korban. Pelaku kini berhadapan dengan hukum dan masyarakat yang mengutuk perbuatannya. Akibat perbuatannya, pelaku bisa mendekam hingga 15 tahun lamanya di penjara. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Belasan ribu warga Merauke, Papua Selatan, pada hari Senin mengikuti tes kompetensi dasar masuk aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Papua Selatan. Tercatat ada 11.000 pelamar yang ingin menjadi pegawai negeri di lingkungan Pemprov Papua Selatan. Karena keterbatasan tempat, setiap harinya panitia melayani 8 shift tes dan dibagi dalam 2 tempat, yakni di Laboratorium SMA Negeri 1 Merauke dan di Aula Kantor BKPSDM yang hanya bisa menampung 800 peserta tes. Jumlah pelamar yang akan mengikuti seleksi CPNS tahun 2024 ini sejumlah 11.036. 11.036 yang terdiri dari 10.914 orang itu pelaksanaan seleksi di BKPSDM Provinsi Papua Selatan yang akan diterima sesuai dengan formasi yang ditetapkan ke kita sebanyak 1.000 formasi. 1.000 formasi yang terdiri dari 800 orang, 80% atau 800 orang atau 800 formasi itu orang asli Papua dan 200 formasi non orang asli Papua yang terbagi pada tingkatan pendidikan SLTA, SMA dan sederajat atau sederajat, kemudian D3, D4 dan S1, S2. Dari 11.000 lebih pendaftar, hanya 1.000 orang yang akan diterima menjadi ASN. Tes PNS ya. Apa harapan Anda dalam ikut tes ini? Harapan saya semoga kita juga bisa berkarir di Berkasih. Oh gitu. Tamatan apa? Tamatan sarjana. Oh, sarjana apa itu? Akuntansi. Semua ini Kabupaten Merauke, Papua Selatan, kita berharap supaya kita semua tembus. Apalagi kita yang sudah ikut tes ulang-ulang ini dari 2018. Daniel Mercy Koplit ya. Disiplin ilmunya apa? Sarjana kah atau serapat SMA? SMA ya. Tes masuk ASN berlangsung hingga tanggal 13 November 2024 mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.